Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pelajaran videografi hari ini Ibu akan memperkenalkan Nikon D5500. Nah, ini Nikon sekolah dan menurut saya sangat fleksibel untuk digunakan ketika kalian suatu ketika nanti bisa jadi memakai kamera ini, Nikon D5500. Seperti apa? Saya akan bahas secara detail ya. Ini adalah kamera Nikon D5500. Nah, kamera ini sangat bagus. Kemudian ini adalah pengaturan auto dan manual untuk lensanya. Jadi untuk fokus sama out focus itu bisa diatur manual dan juga auto. Kalau misalnya auto, kelemahannya dia kadang suka auto fokus sendiri, tapi kalau misalnya manual dia otomatis kalau udah fokus stay fokus, gambarnya bagus. Kemudian ini adalah tombol kunci untuk dia untuk ngelock lensanya. Kemudian untuk on off nya ini adalah on off, ini saya onin. Kemudian otomatis nanti lensanya bakal nyala. Lensa ini bakal nyala ya. Nah, kalau kita mau lihat video depan, kita bisa pencet ini nih untuk mengaktifkan video. Untuk mengaktifkan video kita bisa pencet gini. Ini kita bisa lihat ini masih pengaturan. Kalau misalnya kita mainkan ini, otomatis dia merekam video. Nah, kalau misalnya merekam video tinggal pencet yang merah ini aja, otomatis kalau misalnya dia di record ada tanda merah di sini, ini artinya sudah merekam. Nah, untuk tanda pause-nya kita tinggal pencet pause, itu seperti ini udah selesai merekam seperti itu. Dan kita bisa lihat gambarnya di sini. Bisa digeser-geser. Oke. Nah, di sini ada on off, posisinya sekarang on. Kemudian di sini ada mikrofon ya. Ini adalah mikrofon untuk merekam, dan di sini ada L, R, left dan right, kanan sama kiri. Kemudian di sini ada lighting. Kalau misalnya cahayanya gelap, kita bisa aktifkan lighting dengan cara dipencet di sini, lighting flash ya. Kemudian untuk menutupnya tinggal tutup lagi di sini. Kemudian ini posisi pengaturan ya, posisi pengaturan dan standby. Kemudian di sini ada pengaturan untuk manual, auto dan lain sebagainya, efek-efeknya. Bisa juga, biasanya saya lebih suka menggunakan manual karena kamera ini karakteristiknya autofokusnya suka hilang sendiri. Jadi dia mencari untuk fokus itu ngeblur dulu baru fokus lagi. Kemudian ini untuk pengaturan shutter ya. Ketika kita menampilkan gambar, kemudian kita mau mengatur gelap terang sedikit, kita bisa atur di sini. Memainkan shutternya. Nah, ketika kita putar-putar di sini, maka otomatis yang di sini pun akan bergerak ya, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bagus seperti apa. Oke, nah di sini ini ada ISO ya. ISO di tempat yang gelap kita pakai ISO yang tinggi, kalau di tempat yang terang kita pakai ISO yang rendah. Kemudian untuk masuk ke settingan kita bisa pencet yang ini. Nah, ini ada pengaturan untuk WB. WB itu white balance, untuk mencari warna putih yang sesungguhnya sehingga gambar itu tidak red, green ataupun RGB ya, ngebluish, red, bluish, green, warna hijau-hijau gitu, maupun gambarnya jadi sempurna, benar-benar yang di aslinya warna coklat ya di sini warna coklat, itu namanya white balance. Kemudian ini pengaturan gambarnya, jadi kita bisa pilih 10, 80, 60 frame per second. Jadi 10, 80 itu ukuran videonya, video yang akan kita pakai. Kemudian 60 frame per second itu artinya dalam 1 detik itu ada 60 frame yang terekam. Kemudian ini
recordnya dia menggunakan SD. Kemudian ini kameranya audio recordnya dia off ya, seperti itu untuk pengaturannya. Nah, kemudian fitur yang di sini, ini fitur yang ini untuk mengatur tampilan mulai dari preview video ke balik ke kamera lagi, kita pencetnya ke sini. Kalau misalnya kita mau lihat video habis itu masuk ke kamera lagi, kita pencetnya bisa di sini. Kemudian ini tanda i untuk melihat settingan kita, settingan kamera kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada viewfinder. Viewfinder ini fungsinya kalau misalnya kita mau motret dan kita tidak menggunakan layar, tampilan layar di sini, kita bisa mengintip dari viewfinder ini. Kemudian di sini ada slot untuk mini HDMI ya. Kalau misalnya kita mau live streaming, kita bisa manfaatkan kabel live HDMI ini untuk disambungkan ke laptop yang terinstall OBS. Namun kekurangan dari lensa 5500 ini memang bukan buat live streaming ya. Jadi dia setiap 25 menit sekali, kadang dia suka standby, mati, kemudian hidup lagi. Kemudian ini untuk memasang memory card, kita bisa buka. Nah, seperti ini memory cardnya ya. Di dalam kita bisa pencet. Kalau misalnya kita mau ngeluarin memory cardnya, kita bisa pencet, kita mengeluarkan memory cardnya. Kemudian kalau kita memasukkan, dilihat tanda yang di sini. Nah, tanda yang di sini ini ada tanda memori kita meletakkan memorinya dari sudut yang mana ya, itu ada tandanya. Dan ini memori kita tandanya seperti itu, artinya yang paling kotakan yang terpotong itu masukinnya seperti ini ya. Ini itu samain sama ini, kemudian kita masukkan aja sampai bunyi klik seperti itu, artinya sudah ya, baru di off kan. Kemudian untuk mengeluarkan baterai, kita tinggal bisa dipencet yang sebelah sini nih, di bagian bawah kita pencet, kemudian kita keluarkan baterainya seperti ini, tinggal dicabut aja, dia otomatis keluar. Kalau mau masukkan baterai, ditekan sampai bunyi klik, baru ditutup lagi. Kemudian di bagian bawah ini untuk meletakkan mounting ya. Jadi kalau misalnya kita meletakkan mounting, ini ada dua baut. Nah, yang baut ini fungsinya untuk mengkaitkan antara mounting dengan kamera. Yang baut ini dia kayak memberi tekanan supaya baut dan kamera ini kenceng, seperti itu. Nah, biasakan kita ketika memasang mounting itu tanda baut yang ini itu sejajar dengan lensa, jadi ada di depan gini, ada di depan, bukan di samping, di sini atau di belakang. Pasti posisinya dia ada di depan belakang lensa kayak gitu. Kemudian untuk cas baterainya dia juga simple, kita tinggal, dia modelnya colokan seperti ini, dan kita tinggal masukkan baterai di sini. Sangat simpel dan mudah di mana-mana, dibawa kemana-mana. Nah, di Nikon D5500 ini juga ada fasilitas WiFi. Kita bisa konekkan kamera kita ke WiFi. Kemudian di sini juga kita bisa buka, ada beberapa input. Di sini ada logonya. Di sini ada mikrofon dan juga output audio video. Nah, ketika kita buka, di sini ada 3 jack. Ini tandanya seperti ini. Ini bisa digunakan ketika kita ingin mengambil output kamera ini dimasukkan ke laptop. Dia sudah audio dan juga video ya. Kalau misalnya kita mau live streaming, jadi selain pakai mini HDMI, kita juga bisa pakai yang seperti ini. Kemudian ini untuk input mikrofon kalau misalnya kita menggunakan mikrofon eksternal. Dan ini juga untuk ketika kita akan mengkoneksikan kamera ini dengan laptop atau device yang lain. Selain itu, kelebihan dari kamera Nikon D5500 ini, untuk preview gambar atau preview video, kita bisa menggunakan preview monitor ini. Kita bisa sesuaikan dengan
yang kita mau. Jadi ini bisa dibuka, kemudian kita bisa putar sesuai dengan yang kita mau. Kita mau seperti apa, seperti itu. Kalau biasanya saya lebih suka distandarin kayak begini. Selanjutnya di pengaturan menu, ketika kita pencet menu, di sini ada pengaturan untuk software dari kamera ini ya. Di sini ada menu playback. Nah, ini untuk mengatur settingan ketika kita memencet playback di sini. Ini tampilannya mau seperti apa, kita bisa setting di sini. Kemudian di sini ada shooting menu. Nah, ini untuk mengatur ketika kita record, ketika kita ambil video atau gambar itu pengaturannya mau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah custom setting menu. Nah, ini untuk mengatur misalnya kita akan mereset untuk autofocusnya, exposure, timesnya, shooting displaynya dan lain sebagainya, kita bisa setting di sini. Kemudian di sini ada tombol kayak tang ini. Nah, ini untuk setup menu ya. Jadi misalnya kita mau format memory card, kita bisa setting di sini. Nah, selanjutnya ada root menu, kemudian ada juga root setting. Jadi ini pengaturan kalau misalnya kita mau pakai yang output tadi menggunakan kabel HDMI. Nah, di sini ada on off. Di samping on off ini digunakan untuk record video. Nah, ketika kita akan foto, kita tinggal pencet aja yang ini. Nah, kita tinggal pencet aja, otomatis dia sudah merekam gambar untuk foto. Kalau misalnya video, kita tinggal record, kita tampilkan dulu gambarnya, gambar tampilan di layar sini dengan cara klik ini. Kemudian kita record tombol yang merah. Nah, seperti ini. Ketika di sini sudah ada tanda merah, berarti sudah record. Oke anak-anak, kita sudah bahas tentang kamera Nikon D5500. Ini kamera sekolah. Jadi kalau misalnya kalian dapat tugas untuk dokumentasi sekolah, kalian sudah paham menggunakan kamera Nikon ini. Kalau misalnya kalian ada yang lebih paham atau penjelasan saya ada yang salah, boleh kasih masukan atau kritikannya, sehingga kita sama-sama belajar, sehingga apa yang kita pelajari untuk kebaikan kita bersama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.